Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan kitab Sahih Bukhari dalam bab al-iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Sekarang kita sampai pada bab ke-27. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab as-salatu minal iman. Bab salat itu bagian daripada keimanan. Ini seperti yang sebelum-sebelumnya, Imam Bukhari ingin menyampaikan salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya amal anggota badan itu bagian daripada al-iman. Ya, Imam Al-Bukhari juga dalam salah satu tulisan beliau tentang akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Bukhari mengatakan anna dina qaulun wa amalun. Bahwasanya agama atau iman itu harus berupa ucapan dan perbuatan. Ini sudah kita sampaikan juga untuk membantah kelompok yang namanya Al-Murji'ah yang mengatakan amal bukan bagian daripada al-iman. Ya, Imam Al-Bukhari dengan kepandaiannya, dengan luar biasa keilmuannya, beliau dari awal bab iman sampai bab ke-27 ini menyebutkan berbagai macam dalil-dalil dengan berbagai macam redaksinya, yang intinya satu tadi, bahwasanya iman harus dengan amal anggota badan. Atau iman itu definisinya keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Di antaranya salat bagian daripada al-iman. Kalau dalam kitab aslinya, kitab Sahih Bukhari yang utuhnya, itu disebutkan ayat wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan imannya kalian. Imam An-Nawawi yang bermadzhab Asy-Syafi'i mengatakan ijma'
ulama tafsir mengatakan yang dimaksud iman kalian adalah salatnya kalian. Karena ayat ini berkaitan dengan perpindahan arah kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram. Bahwasanya orang-orang yang dulunya salat menghadap ke Masjid Al-Aqsa, sebelum mereka mengalami perpindahan arah kiblat, mereka sudah meninggal dahulu, maka kata Allah, mereka salatnya tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini berkaitan dengan hadisnya sekarang. Kita baca hadisnya. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadimal Madinah nazala ala ajdadihi aw qala akhwalihi minal ansar. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW pertama kali datang ke kota Madinah, beliau menginap istilahnya di rumah kakek-kakek beliau atau paman-paman beliau dari ibunya beliau. Bahwasanya ibunya Rasul itu keluarga besarnya ada di kota Al-Madinah. Kalau ayahnya di kota Mekah. Maka di sini Rasul ketika masuk kota Madinah, Rasul bertamu dulu di rumah keluarga besar beliau, kakek-kakek beliau, atau paman-paman beliau dari ibunda beliau. Minal ansar, dari kalangan al-ansar. Wa annahu shalla qibala baitil maqdis sittata asyara syahran au sab'ata asyara syahran. Dan Rasul sejak diwajibkannya salat 5 waktu, itu menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Semoga Allah memerdekakannya dari tangan-tangan penjajah Yahudi. Dan semoga Allah menolong kaum muslimin yang ada di Gaza dan di seluruh penjuru dunia. Kata Imam Al-Bukhari di sini, kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasul salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Ya, sejak diperintahkan pertama kali ketika Rasul Isra wal Mi'raj sebelum hijrah ke kota Al-Madinah. Jadi kurang lebih mungkin lebih dari setahun Rasul itu ketika hijrah di Madinah salatnya menghadap ke Baitul Maqdis ataupun di Masjid Al-Aqsa. Selama sekali lagi 16 atau 17 bulan. Wa kana yujibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait. Namun hatinya Rasul itu kepingin agar salat itu menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Wa anna shalla awwala salatin sallaha salatal asr. Ya, maka ketika Allah mengetahui apa yang diinginkan oleh hati Nabi SAW, Allah pun perintahkan Nabi untuk salat menghadap Masjidil Haram, menghadap ke arah Al-Ka'bah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi ini sejarah perpindahan kiblat ketika Rasul ada di kota Al-Madinah. Wa anna shalla awwala salatin sallaha salatal asr. Dan Rasul salat pertama kali menghadap Masjid Al-Haram itu pada waktu salat asar. Wa sallamahu qaumun. Para sahabat ikut bersama Rasul menghadap ke arah Ka'bah. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu. Famarra ala ahli masjidin wa hum raki'un. Di Madinah ada banyak masjid, ya, mungkin tiap kampung atau kabilah ada masjid-masjid masing-masing sebelum adanya Masjid An-Nabawi. Sebagian sahabat yang sudah salat bersama Rasul, ketika mereka lewat suatu kampung, melihat ada sebagian orang baru salat, masih menghadap ke Masjid Al-Aqsa.
Maka orang tersebut berkata, asyhadu billah laqad shallaitu ma'a Rasul sallallahu qibala Makkah. Ini orang-orang lagi sholat. Ya, mungkin sholat juga sama, asar pada waktu itu. Kata sahabat yang sudah ikut Rasul sholat asar menghadap ke Masjid Al-Haram, ya, dia sekali lagi melewati sebagian orang yang masih sholat, masih rukuk waktu itu, langsung dikatakan, aku bersaksi kepada Allah bahwasanya Rasul sudah sholat menghadap ke Masjid Al-Haram. Ini sekali lagi, orang-orang masih dalam keadaan sholat. Dalam riwayat ini dikatakan, wahum raki'un, masih rukuk. Maka, fadaru, mereka pun langsung berputar, berpindah ke arah Masjid Al-Haram. Maka dari sini kata para ulama, bergerak ketika sholat, kalau memang itu dibutuhkan, tidak ada masalah. Ya, maka tidak benar ada statement yang mengatakan, kalau kita gerak 3 kali batal sholat kita. Tidak ada dalilnya. Ini kalau mau dihitung berapa gerakan ini berputar ya dari Masjid Aqsa menuju ke Masjid Al-Haram. Rasul SAW banyak riwayat yang menunjukkan bergerak ketika butuh. Ya, bergerak memang tidak ada masalah, nggak membatalkan, nggak mengurangi juga pahala sholat. Suatu saat Rasul pernah sholat menghadap ke dinding. Ya, memang kan dalam sunnah Rasul mengatakan sholatlah menghadap sutra, harus ada penghalangnya. Kalau kita sholat misalnya jangan di tengah-tengah, mendekat ke arah dinding. Pernah suatu saat Rasul sholat sudah mendekat ke arah dinding. Tiba-tiba ada kambing lewat. Rasul langsung mendekat ke arah dinding, biar kambing itu lewat di belakang Rasulullah SAW. Itu gerakan berapa kali itu? Ya, intinya sekali lagi, bergerak ketika sholat, ya, kalau memang itu dibutuhkan, tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu, kalau nggak ada apa, kebutuhan. Entah apa, ya, nggak ada apa-apa, HP dilihat misalnya. Ya, kecuali kalau HP apa, berdering, lupa silent misalnya. Daripada mengganggu jamaah yang lain, tidak ada masalah. Ya, sebagian orang kan kurang memahami akan masalah ini, sampai salam dibiarkan ganggu apa? Jamaah salat dibiarkan. Karena apa? Statement tadi yang tidak benar. Statement yang mengatakan kalau gerak 3 kali bisa batal salatnya. Padahal bisa bahaya luar biasa kalau pemahaman ini dibiarkan. Atau mungkin sampai ketinggalan misalnya, mohon maaf tas ya. Nggak dekat dengan celananya. Atau nggak dekat dengan dia. Mau bergerak. Dia punya keyakinan nanti batal salatnya. Maka dibiarkan mengganggu apa? Jamaah mulai dari mungkin takbiratul ihram sampai salam. Luar biasa mengganggunya. Maka sebetulnya kalau memang dalam kondisi darurat seperti itu tidak ada masalah. Langsung buka tas, ambil HP-nya, matikan misalnya. Kembali salat, tidak ada masalah. Selama itu sekali lagi memang itu apa? Darurat dibutuhkan. Yang nggak boleh itu kalau memang apa? Iseng misalnya, naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi di sini para sahabat ketika diberitahu bahwa arah kiblat telah berpindah, mereka apa? Berputar menghadap ke Masjid Al-Haram. Kemudian kata Al-Bara bin Azif radhiyallahu taala anhu, "Fadaru kama hum qibalal bait wa kanatil yahud qad a'jabahum id kana yusalli qibala Baitil Maqdis." Orang-orang Yahudi mereka dulunya senang Rasul menghadap ke Baitul Maqdis. Seolah-olah itu sebagai bentuk pembenaran ajaran mereka. Namun alhamdulillah Allah merubahnya. Kalau dalam bahasa syariat namanya menasakh, menghapus syariat yang sebelumnya. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Dan dari sini kata para ulama, semua syariat Islam itu tegak di atas penyelisihan terhadap semua ajaran Yahudi dan ajaran An-Nasara. Makanya setiap hari kita diperintahkan membaca ayat ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu kata Rasul orang Yahudi, dan bukan jalannya orang An-Nasara. Ini harus diyakini oleh setiap muslim-muslimah. Bahwasanya Islam itu disyariatkan untuk menyelisihi ahlil kitab Yahudi dan Nasara ataupun selain agama al-Islam. Makanya tidak boleh tasabbuh menyerupai agama lain. Sebagaimana kata Rasul, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Di antaranya di sini Allah merubah kiblat dari Masjid Al-Aqsa menjadi Masjid Al-Haram untuk menyelisih orang-orang al-Yahudi. Di antaranya juga Rasul ketika diberitahu orang Yahudi puasa tanggal 10 Al-Muharram, maka Rasul mengatakan jika masih ada umur panjang tahun depan, kita akan puasa tanggal 9-nya juga. 9 dan 10 Al-Muharram. Untuk apa? Menyelisih orang al-Yahudi. Ini kalau mau diperinci banyak dalam masalah akidah, ibadah, dalam masalah penampilan juga demikian. Kita diperintahkan untuk menyelisihi al-Yahud dan an-Nasara dalam acara perayaan mereka, dalam acara keagamaan mereka, ataupun dalam masalah syiar-syiar agama mereka, ataupun yang merupakan kekhususan mereka. Kalau ada yang mengatakan, loh itu Ustaz kok pakai HP? HP kan produknya orang kafir. Kita katakan tadi yang dilarang itu tasabbuh yang pertama dalam hal yang merupakan ajaran agama mereka. Yang kedua yang merupakan kekhususan mereka. Nggak ada orang mengatakan HP kekhususan orang apa? Sebagaimana baju atau mungkin lampu pertama kali yang menemukan orang kafir. Bukan itu yang dikatakan haram menyerupai orang-orang kafir tersebut. Jadi sekali lagi ada perincian masalah atasyabuh terhadap orang-orang kafir. Di antaranya di sini masalah menghadap kiblat ketika sholat, kiblatnya dahulu Rasul ke arah Masjid Al-Aqsa, namun kemudian dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi di antara tujuannya untuk menyelisihi agama al-Yahud dan juga ahlul kitab an-Nasara. Falamma walla wajhahu qibalal bait angkaru dzalik. Ketika Allah merubah kiblat kaum muslimin ke arah Masjid Haram, orang-orang Yahudi ahlul kitab mengingkari hal tersebut. Atau bahkan Allah mengatakan wa yaqulu sufaha, orang-orang yang bodoh atau yang dungu, mereka mencela perpindahan arah kiblat tersebut. Padahal ini adalah perintah dari Allah dan ini tidak lain kecuali untuk menguji manusia siapakah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan yang kufur kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inti hadis ini sebetulnya seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu tentang masalah sebab nuzul ayat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan imannya kalian. Ini berkaitan dengan perpindahan arah kiblat. Makanya sepakat ulama, kata Imam Nawawi, mentafsirkan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, yaitu sholatnya kalian. Yaitu sholatnya sebagian kaum muslimin yang dulunya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian mereka meninggal dunia sebelum terjadinya perpindahan arah kiblat ke Masjid Al-Haram. Apakah sholat mereka diterima? Diterima. Karena mereka dulunya menghadap arah Masjid Al-Aqsa karena perintah Allah. Ketika diperintah berpindah, itu juga perintah Allah. Dua-duanya adalah perintah Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang dulunya sholat menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Ini inti pembahasannya. Sholat yang merupakan perbuatan anggota badan adalah bagian daripada keimanan. Bahwasanya iman harus berupa keyakinan, ucapan, dan perbuatan anggota badan, di antaranya sholat. Nah, kita pindah bab berikutnya,
Bab husni islamil mar'i. Bab tentang kebaikan Islam seseorang. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasul SAW bersabda, "Idza aslamal abadu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha." Kata Rasul SAW, apabila seorang hamba masuk Islam dan dia baik keislamannya, Allah hapuskan darinya segala kejelekan yang pernah dia lakukan. Bab ini sama dengan sebelum-sebelumnya. Imam Al-Bukhari ingin menyampaikan bahwasanya amal perbuatan anggota badan itu bagian dari keimanan. Orang yang sudah masuk Islam harus beramal. Namun tentunya sesuai dengan ketentuan syariat. Kata Rasul tadi, apabila orang itu masuk Islam, kata Rasul, kemudian baik Islamnya. Karena nggak semua orang yang masuk Islam, baik Islamnya. Apalagi kalau kita renungkan, kita perhatikan, kita teliti di akhir zaman seperti ini. Bagaimana kaum muslimin Islamnya itu bermerek-merek. Bukan satu dua, macam-macam. Yang bisa telepon kepada Allah. Yang bisa bicara dengan dan seterusnya. Banyak merek-merek Islam di negeri kita ini. Makanya Rasul mengatakan orang itu masuk Islam syaratnya kalau mau dihapuskan dosanya harus baik Islamnya. Bagaimana cara Islam yang baik? Rasul SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan ajaran kami, kata Rasul, maka tertolak. Maka kalau mau Islamnya baik, Islamnya diterima, amal perbuatan yang diterima harus mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik Islamnya. Yang paling baik amal perbuatannya. Kata para ulama, Allah mengatakan dalam ayat ini, bukan yang paling banyak amalnya, namun yang paling baik amalnya. Kata ulama tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah, yang paling baik amalnya adalah yang akhlasu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas kata beliau kalau karena Allah, mengharap pahala dari Allah, dan kalau benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka sekali lagi kata Rasul, barang siapa dari manusia yang masuk Islam lalu baik Islamnya. Di sini Rasul mengikat, gak sembarangan Islam. Namun Islam yang paling baik, yaitu yang ikhlas dalam beribadah, yang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka pahalanya, keutamaannya, Allah hapuskan segala bentuk dosa dan kejelekannya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan ini sesuai dengan firman Allah. Surat Ali Imran, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul SAW. Apa pahalanya, keutamaannya? Yuhibbukumullah. Allah pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini sebagai bahan renungan bagi kaum muslimin. Bahwasanya tidak cukup orang sekedar masuk Islam saja, namun harus baik Islamnya. Dan tidak ada yang baik kecuali yang ikhlas dalam beribadah dan yang betul-betul mengikuti tuntunan Rasul SAW. Dalam akidah, mengikuti akidahnya Rasul.
dalam masalah ibadah, ikuti ibadahnya Rasul. Sholatnya mengikuti tuntunan Rasul SAW. Tidak ngarang tata cara ibadah sendiri. Kemudian kata Rasul SAW, wa kana ba'da dzalika al-qisas. Kemudian setelah itu akan ada hari pembalasan atau ditimbangnya amal perbuatan manusia. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sabimi'ati dhi'fin. Satu kebaikan bisa Allah berikan pahala 10 kali lipatnya, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini kemurahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kebaikan bisa diberikan pahala sampai 700 kali lipat. Berbeda dengan amal kejelekan. Kata Rasul, wasai'atu bimisliha. Satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan. Dalam artian inilah keadilan Allah. Yang berbuat jelek hanya mendapat satu dosa. Tapi kalau berbuat kebaikan mendapatkan 10 kali lipat pahala, bahkan sampai 700 kali. Maka ini sebagai motivasi bagi seorang muslim-muslimah untuk banyak beramal. Satu amalan mendapatkan 10 pahala, bahkan lebih dari itu sampai 700 kali lipat. Kalau kejelekan hanya dibalas satu dosa. Illa an yatajawazallahu anha. Kecuali kalau Allah langsung mau mengampuninya. Sekali lagi ini menunjukkan kemurahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya tadi, manusia yang terbaik kalau dia beramal dan amalnya ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-29, bab ahabbuddin ilallah adwamuhu. Kata Imam Al-Bukhari, bab sebaik-baiknya agama atau agama yang paling dicintai oleh Allah, yang paling kontinu, yang paling istiqomah. Bab ini juga sama dengan bab-bab sebelumnya. Dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya agama atau iman itu harus ada al-amal. Maksud daripada bab ini, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling konsisten, yang paling istiqomah. Kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah suatu saat Nabi SAW masuk menemui beliau. Dan di sisi Aisyah ada seorang perempuan. Qala man hadhihi? Rasul bertanya kepada Aisyah, siapa perempuan ini? Qalat fulana. Kata Aisyah, si fulana. Tadkur min salatiha. Aisyah menyebutkan bagaimana rajinnya perempuan ini ketika salat. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan perempuan ini salat malam dan tidak tidur malam sama sekali. Sekali lagi Rasul bertanya kepada Aisyah tentang sang perempuan tadi yang di sisi Aisyah. Dan Aisyah menyebutkan tentang rajinnya perempuan ini ketika salat malam. Apa kata Rasul? Mah. Mah ini dalam bahasa Arab dalam rangka untuk mencela. Artinya Rasul ketika mendengar perempuan ini salat malam dan tidak tidur malam, Rasul tidak setuju. Rasul tidak membenarkannya. Kenapa? Karena terlalu ekstrim. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, ada 3 sahabat Rasul bertanya kepada para istri-istri Rasul SAW tentang ibadahnya Rasul. Kemudian ketika diberitahu, orang-orang tersebut merasa ibadahnya Rasul masih kurang banyak. Namun mereka husnudzon. Oh iya, barangkali Rasul tidak banyak ibadahnya karena sudah diampuni. Adapun kita, kemudian mereka menyebutkan, salah satu dari mereka mengatakan, aku akan salat malam terus, tidak tidur. Yang kedua mengatakan, aku akan puasa terus, tidak berbuka. Dan yang ketiga mengatakan, aku tidak akan mau menikahi perempuan-perempuan. Untuk fokus ibadah, mengejar pahala sebanyak-banyaknya. Tapi Rasul tidak membenarkan statement mereka atau keinginan mereka. Kenapa? Karena berlebih-lebihan.
Rasul saja ketika itu mengatakan, ana akhsyakum lillah, aku orang yang paling takut kepada Allah. Namun aku salat malam, aku juga tidur malam. Aku puasa, aku juga berbuka puasa. Ini yang sudah kita sampaikan dari awal tadi. Islam seseorang itu akan baik kalau dia mengikuti tuntunan Rasul SAW. Yang paling dimuliakan oleh Allah, yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Bukan yang paling banyak, namun gak mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tolak ukurnya, barometernya itu ahsanu amala. Yang paling baik amalnya. Bukan banyak-banyak amal, namun tidak sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul marah tadi. Para sahabat tadi yang mengucapkan aku akan sholat malam terus, niat mereka ikhlas. Rasul nggak meragukan tentang keikhlasan mereka. Rasul nggak mempertanyakan, mempersalahkan. Niat mereka tidak. Namun yang mereka disalahkan oleh Rasul tentang masalah tidak mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu ekstrim. Kemudian kata Rasul SAW, alaikum bima tutikun. Cukup bagi kalian yang kalian sanggupi saja. Seperti tadi salat malam itu jangan terus dari awal ba'da isya sampai subuh. Ini Rasul tidak setuju, Rasul tidak benarkan. Rasul saja terkadang bangun tidur setelah isya langsung, kemudian di akhir malam bangun atau tengah malam Rasul bangun. Dibagi waktunya. Bukan untuk sholat malam saja. Ini yang Rasul tidak setujui dari perempuan tadi. Fawallahi la yamalullah hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dalam artian, kalau kalian terlalu ekstrim dalam beramal, nanti suatu saat akan datang waktu lelah, capek, lalu ditinggalkan. Maka Rasul mengatakan pada hadis yang terakhir ini, wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Kata Rasul, sebaik-baik agama yang dicintai oleh Allah yang kontinu. Dalam riwayat, wa in qalla, meskipun sedikit. Sebaik-baik amal, sebaik-baik ibadah yang kontinu meskipun sedikit. Yang penting ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Contoh sholat malam tadi. Seandainya orang itu tidak sanggup melakukannya mungkin 11 rakaat atau 2 jam lah sholat malam misalnya di akhir malam. Maka mungkin dia bangun sebelum adzan subuh. 15 menit sebelum adzan subuh dia bangun, sholat 3 rakaat witir misalnya. Atau kalau seandainya pun nggak sanggup, dia mau tidur, daripada kebablas nanti sudah adzan subuh, sholat sebelum tidur 1 rakaat saja, sholat witir 1 rakaat. Minimal sudah. Itu lebih baik. Namun kontinu setiap hari 1 rakaat witir. Kenapa dikatakan yang terbaik? Yang dicintai oleh Allah, karena bisa jadi Allah mewafatkan dia dalam keadaan dia melaksanakan ibadah tersebut. Atau mungkin dia membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa 1 halaman tiap hari, mungkin 1 ayat. Daripada 30 juz 1 hari, nanti ketemunya tahun depan. Ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Intinya, manusia harus punya al-amal yang kontinu. Tadi amal yang tentunya ikhlas karena Allah, yang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan di antara faedah tadi, ketika dia kontinu, bisa jadi itu waktu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul mengatakan, innamal a'mal bil khawatim. Barometer ukuran amal manusia itu pada akhir hayatnya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Baik, mau lanjut atau mau soal jawab dulu atau mau ditutup? Terserah. Tanya ya dulu. Nah, silakan kalau mau menanyakan yang kita sampaikan atau mungkin yang lainnya, tafadhalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk dibagi tips apabila kita sholat berjamaah. Kadang kita agak sedikit merasa terganggu dengan kita seperti itu kalau saja itu bagaimana tips supaya kita menjadi istiqomah dalam sholat berjamaah. Baik. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama, Rasul pernah mengatakan, idza qumta ila sholati fasholli sholata muwaddi'. Apabila engkau mau sholat, sholatlah seolah-olah itu adalah sholat perpisahanmu. Ya, artinya betul-betul ditanamkan dalam hati ini seolah-olah sholat terakhir kita, seolah-olah ini adalah apa? Sholat perpisahan kita dengan dunia ini. Mungkin setelah ini kita nggak sholat lagi. Maka itu insya Allah akan bisa mengarahkan kita untuk fokus. Tidak memikirkan yang lain, kecuali sholat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya apa? Cari tempat-tempat yang memang tidak mengganggu. Entah dari sisi keramaian, kebisingan, ataupun dari sisi terkadang ada hal-hal yang mungkin nggak kita sukai. Bahkan pernah kita sholat, ada kan sebagian masjid itu, masjid depannya itu kolam ikan. Pernah lihat? Nah, ini yang kadang apa? Mengganggu kita. Apalagi yang hobi ikan misalnya. Bagaimana bisa khusyuk? Sedangkan ikannya mondar-mandir di depan. Jadi sekali lagi, ini tempat-tempat yang memang bisa mengganggu kita dalam sholat. Maka cari tempat entah yang apa, arahnya tidak mengganggu kita. Atau mungkin, mohon maaf, kalau misalnya ada sebagian orang yang nggak memperhatikan masalah wewangian ketika salat. Dan itu pengalaman kita waktu kita kuliah di Madinah, itu mahasiswanya kan dari ratusan negara. Ya. Dari Amerika, dari Afrika, ada sebagian dari mereka itu memang, mohon maaf, mungkin mandinya pun nggak sebagaimana kita. Sehari mungkin 2 kali sampai 3 kali. Mereka mungkin kadang seminggu cuma berapa kali saja. Kebiasaan dari negara mereka. Terkadang juga makanan mereka. Ada sebagian mereka terbiasa dengan makan Bombay. Ya. Dan itu nggak mungkin pakai sikatan. Otomatis apa? Bau, bukan bau mulutnya saja, bau keringatnya. Nah, kalau kita tahu seperti ini, ya kita hindari. Jangan sampai salat berjamaah dekat orang tersebut. Berusaha. Tapi kalau sudah kadung, ya sudah. Kalau mungkin seandainya terpaksa itu mengganggu, boleh kita batalkan, kita pindah ke tempat yang lebih kita bisa khusyuk. Cuma jangan sampai was-was. Ya, artinya kita perhatikan dulu tempatnya untuk kita sendiri. Kemudian tadi orang yang kita rasa itu akan menimbulkan tidak kekhusyuan, ya pindah tempat lain. Atau mungkin kalau bisa memang itu orang yang sudah langganan, baunya kurang sedap. Kalau kita bisa menasihati dengan baik, atau mungkin kita tawari minyak wangi, kan bisa jadi. Ya wallahu ta'ala. Yang penting ada usaha tadi. Dari diri kita ataupun dari orang lain tersebut. Wallahu ta'ala. Wah ya. Silakan. Dijelaskan terkait perpindahan kaki tadi. Ya. Sekarang kan sudah. Nah. Kita tuh ini cukup mengatakan saja. Nah. Kalau detail secara derajat-derajatnya tidak memungkinkan sebetulnya. Ya. Artinya sebagaimana yang kita sampaikan pada kajian yang lalu, fasaddidu wa qaribu. Berusaha untuk lurus atau mendekati. Kalau pas betul tidak memungkinkan katanya. Maka kaidahnya kata Rasul, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara arah timur dan barat itulah kiblat. Jadi sekali lagi jangan was-was atau jangan terlalu lebay istilahnya. Harus persis. Tidak ada. Jadi sekali lagi fasaddidu wa qaribu. Paham ya? Jadi jangan sampai masjid dirobohkan gara-gara kurang sedikit derajatnya menuju ke arah kiblat dan seterusnya. Ini terlalu berlebihan. Rasul memberikan patokan antara timur dan barat itulah arah kiblat. Wallahu taala. Nah. Ada yang lain? Tafadhal.
Taib. Kalau kita wudhu ya di dalam kamar mandi, maksudnya gitu ya. Ya. Kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Utsaimin, di antara kewajiban berwudu membaca bismillah. Nah, tapi kita kondisinya dalam kamar mandi, nggak boleh kita membaca zikir di kamar mandi. Maka solusinya kata beliau dengan hati. Karena memang nggak sah. Kata Rasul, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sah wudu kalau tidak menyebut bismillah. Maka solusinya kata beliau dengan apa? Berzikir dalam hati. Karena waktu itu darurat istilahnya di kamar mandi. Nah, kalau misalnya setelah saya wudu, ya kita misalnya mau membaca zikir setelah wudu, ya tadi dalam hati. Atau kalau memungkinkan keluar. Ya, tapi tadi urutannya baca dulu zikir setelah apa? Keluar kamar mandi, ghufranak, baru membaca zikir setelah wudu tersebut. Wallahu ta'ala alam. Cuma kalau misalnya kita mau lebih pasnya tadi, kalau mau baca pun ya di kamar mandi dengan hati. Wallahu a'lam. Nah, Baik, tadi yang berwudu di kamar mandi. Nah, belum masuk kamar mandi kita sudah niat untuk berwudu. Kita baca bismillahnya di luar, tapi kita langsung berwudu. Wallahu a'lam. Kalau kita lebih condongnya pada waktu wallahu ta'ala alam. Karena kita kan biasanya mungkin ada yang perlu kita lakukan sebelum wudu tersebut karena mandi. Maka tidak ada masalah sebetulnya tadi. Solusinya tadi baca bismillahnya dalam hati. Wallahu a'lam. Itu yang pernah saya baca dari fatwa Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Nah, ada yang lain? Cukup? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.